Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan ya. Namun sebelum itu Sora AdSense mau lewat dulu. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk memberikan dukungan sama Sora. Dan Sora sedang dalam periode mengumpulkan donasi dalam rangka membeli mic baru untuk menghasilkan suara yang lebih baik ya. Jadi sangat murah sekali, satu token cuma Rp10.000 aja. Kamu bisa nanti transfernya melalui GoPay, ShopeePay, OVO dan sebagainya. Linknya ada Sora taruh di kolom deskripsi. Bantuan kamu akan sangat berarti untuk Sora ya. Nanti ketika semua dana sudah terkumpul, Sora sudah bisa membeli mic baru, Sora akan memilih 5 donatur secara acak yang akan Sora bacakan langsung oleh Sora secara personal reading ya. Jadi yuk bantu Sora biar segera terwujud, Sora bisa beli mic baru, hasil videonya juga bisa lebih baik dan kamu juga bisa berkesempatan untuk dibacakan sama Sora gratis. Ya, terima kasih banyak dukungannya. Hari ini kita membaca tentang tema yang membuat dia selalu ingat kamu ya, atau yang membuat dia selalu ingat kamu. Hari ini adalah kita fokus banget energinya sama apa hal-hal yang membuat dia selalu ingat sama kamu ya. Nah, hal itu bisa macam-macam nanti, bisa ada yang mungkin positif atau yang kurang ya, tapi nanti disesuaikan lagi dan Sora akan tetap spoiler. Pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Bisa sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja sekarang. Let's go! Oke Sarah, ya kita hari ini akan fokus energinya sama hal-hal yang membuat dia selalu ingat kamu ya. Jadi kita akan fokus tentang energi kamu hari ini ya. Sora udah kasih tau di awal, kita akan fokus ke sana. Nah, apa yang akan dia ingat nanti bisa saja hal yang Sora akan bacakan apa adanya ya, energinya. Jadi mohon ditanggapi dengan bijak, oke ya. Sora akan memakai 2 deck utama ini untuk Sora pakai. Nanti akan ada deck tambahan yang mungkin akan Sora pakai, tapi ini 2 deck yang akan Sora pakai. Oke. Oke, sekarang afirmasikan ya, afirmasikan dirimu, konsentrasikan untuk dirimu. Entah kalau kamu konsentrasi mikirin orang lain atau mikirin dia, nanti yang ada adalah energi dia yang masuk. Ya, jadi sebutkan nama kamu, misalnya Annabelle. Saya Annabelle, saya ingin tahu kenapa dia selalu mengingat saya. Saya Annabelle, saya ingin tahu kenapa dia selalu mengingat saya. Silakan diulang sebanyak 3 kali. Ya, boleh diucapkan di dalam hati atau boleh diucapkan dengan suara. Oke, Sora kasih waktu. Oke, 1, 2, 3. Sudah selesai? Oke. Yuk kita akan mulai pembacaannya sekarang ya. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, yang membuat dia selalu ingat kamu. Seperti apa sih kamu sosok kamu di mata dia ya? Sarah akan mengambil energi. Sosok kamu di mata dia. Oke, yang pertama adalah dia selalu ingat kamu. Justru hal yang pertama diingat dari kamu adalah justru satu, jiwa kamu yang bebas ya. Artinya memang kamu orang yang santai, yang rileks, yang bebas. Jadi tidak terlalu banyak memberi aturan atau tidak terlalu banyak orang yang kaku gitu ya, kalau yang Sora lihat di mata dia. Namun di sini juga dia mengingat banyak hal tentang kamu, ada memori yang banyak, nanti kita akan lihat ya. Namun yang ketiga adalah dia juga selalu mengingat kamu sebagai sosok yang memang secara finansial itu sangat baik ya. Jadi memang mungkin secara finansial kamu sudah makmur, kamu sudah lebih daripada cukup, atau justru kamu banyak dari sosok kalian yang membantu dia secara finansial nih. Jadi dia ingat dia itu adalah nomor 1 adalah sosok yang membantu secara finansial loh. Jadi ingat sebagai sesuatu yang berharga atau valuable gitu ya, yang Sora lihat di sini. Oke, yang membuat dia selalu ingat kamu. Oke. Yang berikutnya adalah ada mountain. Namun ya, yang buat dia ingat kamu juga adalah sikap kamu yang dalam tanda kutip dia melihat kamu adalah sebagai orang yang tangguh dan orang yang keras ya. Sikap tangguh di sini memang bisa mengindikasikan memang kamu adalah orang yang tahan banting gitu ya. Artinya secara mentalitinya kuat, tangguh menghadapi banyak percobaan hidup ya. Namun di sini juga dia melihat kamu sebagai sosok yang keras ya, entah keras kepala,
ya. Tapi di sini juga mengindikasikan juga dia juga ketika mengingat kamu, dia mengingat banyak sekali masalah di antara kalian. Jadi ketika ingat kamu, dia juga mengingat tentang masalahnya. Ya, itu kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada Clover, ya. Dia mengingat ya bagaimana kamu adalah seseorang yang juga mungkin kalau Sora lihat di sini banyak yang membantu dia secara finansial. Sedikit maupun banyak kamu selalu berusaha membantu dia secara perekonomian. Ya, di sini kayak selalu memberikan dia bantuan, pertolongan. Dan di sini juga dia mengingat ya ada kenangan-kenangan manis di antara kalian gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini itu masih dia ingat ya. Jadi kalau dia melihat juga di sini kamu sebagai orang yang beruntung ya. Kalau dia melihat kamu tuh kamu selalu mendapatkan keberuntungan, itu image yang dia ingat di dalam kepala dia. Kamu tuh selalu beruntung gitu ya dalam banyak hal, entah dalam keuangan, entah dalam hal yang lain gitu loh ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ketika dia mengingat kamu, dia mengingat bahwa kenapa sih hubungan kita tuh seperti kesempatan untuk bisa working itu sangat sulit, begitu banyak masalah sehingga kalau bisa mau sama-sama kesempatannya itu kecil atau rendah ya, mungkin karena banyak penghalang, banyak rintangan, banyak masalah gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dia mengingat kamu sebagai orang yang punya banyak pengetahuan. Ya, di sini artinya kamu tahu banyak hal gitu ya. Kalau yang Sora lihat kamu juga orang yang sering memberikan sekali solusi. Jadi dia mengingat kamu karena kamu sering sekali menjadi orang yang bisa kasih dia solusi dalam banyak hal. Entah memang memberikan bantuan secara finansial yang tadi Sora bilang, atau memang bantuan dalam arti solusi dari masalah yang harus dia hadapi gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi di sini juga masih juga ada yang mengingat bahwa kayak kenapa ya kayak masih ada penyesalan kayak kenapa sih masalah-masalah yang kita hadapi sebelumnya itu kok nggak ada solusinya ya buat kita bisa sama-sama, kok nggak ada jalan keluarnya ya gitu. Jadi di sini mengingat kamu tapi juga mengingat betapa sedihnya ada masalah yang tidak terselesaikan yang membuat kalian tidak bertemu dengan kata bertemu kalau Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya adalah gentleman. Nah, di sini banyak dari kalian yang berenergi divine maskulin, ya. Ingat kalau nggak dapat gender dapat sifatnya. Nah, jadi di sini dia mengingat kamu sebagai seseorang yang gentleman atau gentlewati gitu ya kalau bahasa Sora. Ya, itu kira-kira adalah sosok yang membuat dia itu selalu ingat sama kamu, ya. Oke, kita mau lihat lagi. Kira-kira apa saja sih yang mungkin sudah pernah kalian lalui bersama-sama yang membuat dia jadi selalu ingat kamu. Kita mau coba lihat ya, apa yang sudah pernah kalian lewati sama-sama yang mungkin membuat dia selalu ingat kamu. Sebentar. Kita mau lihat. Oke. Yang pertama adalah kalian telah melewati banyak sekali waktu bersama-sama. Ya, ada periode waktu sedih, senang, susah sama-sama yang pernah kalian lewati. Nah ini yang membuat dia itu kayak masih sering sekali mengingat kamu, tidak bisa lupa sama kamu. Karena kenangannya itu ada kenangan ketika sedih, ada kenangan ketika bahagia. Jadi kayak sudah banyak haru biru yang mewarnai hubungan kalian. Itu yang membuat dia itu masih terus mengingat dan kayak kenapa sih kok seperti waktu dan keadaan dan situasi tidak berpihak sama kita. Itu juga ada yang masih kayak belum gimana ya, maksudnya kayak kenapa ya kok kita nggak bisa sama-sama gitu. Masih ada yang seperti itu. Karena kalau Sora lihat di sini nih banyak dari energi, karena banyak masalah Sora lihat ya. Jadi memang mungkin orang ini memang sudah tidak bersama-sama sama kamu atau sedang banyak menghadapi masalah dengan kamu. Ingat disesuaikan dengan kondisi kamu. Yang kedua adalah tuh kan banyak energi pentakelnya. Dia melihat kamu sebagai, dia mengingat kamu adalah sebagai sosok yang mengayomi, melindungi, menurturing gitu ya. Kamu juga sosok yang anggun dan elegan gitu ya. Dan dia punya perasaan kayak kamu adalah sesungguhnya adalah sesuatu yang berharga ya. Jadi sebenarnya kehilangan kamu adalah kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, di sini juga terlihat ya, langsung 2 kartu loncat ya. Dia melihat kamu tuh sebagai sosok yang elegan. Dia mengingat kamu karena dia tahu kamu punya value diri yang tinggi gitu ya. Mungkin juga banyak orang-orang di sekitar kamu yang juga tertarik sama kamu.
mau tahu lebih lanjut soal kamu gitu loh. Kamu juga orang yang enak buat diajak komunikasi gitu loh ya. Kalian suara lihat di sini. Jadi memang banyak hal-hal yang seperti dia menyayangkan kenapa situasi kita tuh banyak masalah gitu loh. Seandainya tidak banyak masalah di antara kita. Walaupun di sini memang juga bisa saja mengindikasikan masalahnya banyak dan bisa juga masalah finansial. Entah dari dia yang finansialnya belum cukup atau situasi finansialnya tidak kondusif. Di sini juga dia selalu mengingat kamu dengan segala memori bagaimana kalian pernah berjuang sama-sama. Melewati periode waktu yang tough gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia mengagumi kekuatan kamu, mengagumi kesabaran kamu, mengagumi kelemah lembutan kamu, ya. Tapi di sini kalau Sora lihat ya itu yang selalu dia ingat adalah seandainya aku tidak kehilangan kamu, seandainya segala sesuatu bisa lebih baik, seandainya ada kesempatan, ya. Dan yang berikutnya adalah orang ini selalu berharap bisa mengambil satu langkah untuk berkomunikasi lagi sama kamu. Bisa membuat satu pembaharuan gitu ya. Bisa keluar dari masalah dan bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bisa tukar pikiran lagi sama kamu ya. Swords juga menandakan komunikasi yang baru. Bisa ada ketenangan dan bisa ada kedamaian. Karena kalau Sora lihat mungkin sebelumnya kalian banyak sekali keributan dan banyak sekali kesalahpahaman ya. Oke, kita mau lihat lebih lanjut jadinya. Kenapa buat dia tidak bisa melupakan kamu atau dia selalu mengingat kamu? Kita mau lihat lebih jauh ya. Apa sih yang membuat dia selalu mengingat kamu? Ya. Yang pertama ada energi dari trust. Kamu adalah sesungguhnya seseorang yang bisa dia percaya. Ya, kamu memberikan dia dukungan, kamu memberikan dia kepercayaan gitu loh ya. Dan kamu adalah sosok yang bisa dipercaya. Kalau kamu sudah janjikan sesuatu, kamu akan penuhi janji kamu. Kalau kamu bilang mau bantu, kamu bisa bantu gitu loh. Dan kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Jadi di sini menunjukkan adalah orang yang sesungguhnya penuh dengan loyalitas. Ya, dia ngomong apa, dia janji apa, itu bisa dipegang omongannya, bisa dipegang perilakunya. Jadi memang ngomongin soal kepercayaan. Nah, kamu adalah orang yang bisa dipercaya dan orang yang membuat dia merasa nyaman. Namanya kita bisa percaya sama orang, kita akan ngerasa nyaman. Kita tidak lagi merasa insecure, kita tidak lagi merasa ketakutan, dihianati, disakiti dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya. Kamu adalah seseorang yang punya intuisi yang baik ya. Jadi kayak banyak hal gitu loh ya yang akan terjadi gitu ya. Kamu kadang-kadang sudah punya firasat-firasat yang kamu sudah tahu. Nah, ini yang membuat dia itu kayak ada sisi kagum sama kamu kayak wow, kamu bisa udah tahu kayak itu akan terjadi dan kamu kadang-kadang juga seringkali sebelumnya memperingati dia, kasih warning sama dia, kasih sign sama dia supaya dia lebih berhati-hati gitu ya. Jadi dia itu masih ingat bagaimana kamu punya firasat yang bagus yang antara dia kagum, dia amazed gitu ya. Gitu loh. Yang justru bisa membantu dia juga. Itu kalau yang Sora lihat. Yang berikutnya. Ya. Kamu adalah orang yang bisa tenang. Banyak dari orang ini ya yang tidak bisa lupa sama kamu ini adalah orang yang sering gampang sekali merasa resah, gampang lagi merasa gelisah, seperti susah tenang, seperti susah gimana ya? Kayak orangnya gampang cemas gitu. Nah, kamu jadi orang yang bisa menenangkan dia, ngalemin dia gitu loh. Sehingga ketenangan ini yang dia rindukan. Dia merindukan seseorang yang bisa berikan dia ketenangan, bisa memberikan dia kedamaian. Ini yang membuat dia susah lupa sama kamu. Ya. Yang berikutnya adalah kamu membantu dia untuk menghealing emosionalnya dia. Banyak dari mereka itu yang punya banyak sekali masalah dengan trauma, inner child gitu ya. Jadi orang ini adalah orang yang memang secara emosi dan perasaan tuh punya banyak luka dan punya banyak kecewa ya. Nah, begitupun juga kamu, mungkin kamu juga punya masalah luka, kecewa dan sebagainya. Tapi artinya di sini kamu sudah melewati masa itu. Kamu sudah bisa menyembuhkan diri kamu dari emosional itu ya. Kamu bisa jadi sosok yang lebih tenang, lebih bisa kayak positif, mau moving on dalam hidupnya. Nah, kamu banyak dari kalian itu yang membantu dia atau membantu dia sosoknya dia itu untuk bisa keluar dari periode emosi di dalam hidupnya dia. Keluar dalam periode emosional gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Supaya kayak apa ya?
jangan ada lagi pedih, jangan ada lagi sakit gitu. Jadi dia menyadari kamu bantu dia, bantuin dia, support dia untuk dan berusaha memahami emosi dia yang tidak sehat itu. Mungkin dia banyak kekecewaan, banyak luka dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kamu itu adalah orang yang memberikan dia inspirasi dan motivasi untuk mengajar mimpi-mimpinya dia. Jadi kamu tuh orangnya selalu bersemangat. Ya, jadi kamu selalu semangatin dia, ayo kejar mimpi kamu, ayo raih mimpi kamu bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup kamu. Gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi dia kayak kehilangan orang yang bisa kasih dia energi positif, motivasi dia, untuk inspirasiin dia, untuk dia bisa jadi orang yang lebih baik, untuk jadi lebih positif. Ya. Jadi memang bukan cuma kehilangan perasaan cinta atau sayang ya, di sini lebih kepada kehilangan seorang motivator juga, seorang yang bisa mendukung, bisa jadi teman, bisa jadi support system gitu loh ya. Ya. Dan kamu adalah orang yang juga sering sekali mendoakan dia. Ya, kamu sering mendoakan dia atau bahkan sering sekali mengingatkan dia untuk berdoa, beribadah gitu loh. Nah, ini yang membuat dia tuh kayak rindu akan hal itu. Kangen sama hal itu, tidak bisa lupa bagaimana kamu selalu berusaha untuk beribadah, berusaha untuk banyak berdoa, berkomunikasi sama yang di atas, untuk minta tuntunan dalam hidup. Ya, atau minta jalan keluar dalam hidup. Nah, itu juga yang membuat dia ingat terus jadinya gitu ya. Bagaimana kamu ya mungkin misalnya kayak, sorry ya aku lama balas kamu, tadi aku habis berdoa dulu, aku sholat dulu dan sebagainya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu memori-memori itu seperti yang kayak dia merasa menemukan seseorang yang positif gitu ya. Yang berikutnya adalah, oke, kamu orang yang rileks gitu ya. Kamu orang yang tenang, kamu orang yang tidak banyak menekan dia gitu ya. Sehingga kenyamanan ini yang dia tunggu, yang dia harapkan gitu ya. Kamu itu tidak selalu menekan dia, kamu kasih dia ruang juga kalau dia mau santai, kalau dia mau tenang. Kan ada orang yang tipenya kalau ada apa-apa kan, kamu di mana? Ngabarin dulu, bla bla bla. Nah, kamu bukan orang yang seperti itu. Gitu. Kamu memberikan dia ruang, kamu memberikan diri kamu ruang. Ya kalau memang dia harus lagi sibuk sendiri, kamu lagi sibuk sendiri, ya sudah gitu loh. Dia merasa kayak, dan itu membuat dia tuh merasa enjoy sebenarnya menjalani sama kamu meskipun kalian banyak masalah sebelumnya. Ya memang ini karena masalah finansial ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan yang berikutnya adalah dia sangat suka bagaimana energi kamu itu bisa menjadi energi yang membantu dia untuk merubah energi negatif dia. Itu tadi karena yang Soal bilang, mungkin yang ada emosi, ada perasaan kecewa, kamu banyak merubah dia untuk membantu dia kayak, ayo keluarkan energi negatif kamu dari dalam dirimu gitu ya, biar bisa lebih positif, biar bisa lebih baik. Itu yang Sora lihat di sini gitu ya. Jadi kayak lebih bisa membantu dia itu jadi auranya positif. Kalau sekarang mungkin auranya aut-autan ya, karena nggak ada yang support, nggak ada yang gimana gitu ya. Dan kamu tuh kan stand by your commitment. Kamu adalah orang yang sangat berkomitmen terhadap apa yang sudah kamu ucapkan. Kalau kamu sudah janji, ya kamu akan menepati janji itu, gitu ya. Jadi kayak orang yang pegang janji, orang yang setia, gitu ya. Baik dalam situasi apapun, kamu akan bertahan. Itu yang membuat dia itu jadi semakin, aku kok susah lupa kamu ya, gitu ya. Dan kamu adalah jadi orang yang family person, kamu mengutamakan keluarga. Banyak dari kalian juga yang mengutamakan keluarganya dia, banyak yang kayak kamu juga perhatiin bukan cuma dia, jadi keluarganya dia juga, jadi bagian dari gimana ya, pilar support gitu loh ke keluarga kamu dan ke keluarganya dia. Nah, dia jadi tidak mendapati ada sosok ini yang bisa mungkin mampu untuk mendukung dan menopang dia seperti kamu. Ya. Yang berikutnya, ada bersama dengan kamu, dia berharap sebenarnya ada kesempatan untuk bisa memulai awal yang baru, new beginning. Sebenarnya tadi seorang nggak mau bacain dia mau ngapain, tapi di sini saya soalnya cuma bisa bilang dia berharap awal yang baru. Ini sudah 2 kartu, berharap ada awal yang baru gitu ya, untuk kayak keluar dari periode sulit kalian yang kalian tadi udah banyak masalah, udah banyak berantem, udah banyak kesalahpahaman gitu ya. Dia berharap masih ada cara, masih ada jalan untuk bisa kembali dan memulai dari awal. Dan tapi di satu sisi dia juga mengingat kamu sebagai orang yang selalu berani. Kalau ada sesuatu yang harus dicoba hal yang baru, kamu akan bersemangat dan berani. Kamu tidak takut menghadapi hal yang baru. Kayak ayo udah kita coba aja dulu gitu loh. Ya. Dan yang terakhir ada
Kamu bukan cuma jadi pasangannya, kamu juga menjadi seseorang yang menjadi sahabat dia. Kamu support dia dari segi energi, dari segi kekuatan gitu loh ya. Sehingga dia merasa kayak sama kamu itu mendapatkan bukan cuma seorang pasangan tapi juga mendapatkan teman. Gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita sekarang mau lihat apa yang dia bisa harap-harapkan ya bersama dengan kamu karena dia tidak bisa melupakan kamu, selalu mengingat kamu. Yang pertama adalah notice the blessings. Dia berharap ya. Dia berharap masih ada kesempatan untuk ada gambar kupu-kupu. Dia berharap bisa ada transformasi di antara hubungan kalian. Dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan karena sekarang dia baru bisa memahami dan menyadari kalau dia itu kurang bersyukur selama ini sama kamu. Ya, jadi kayak dia merasa aku berharap aku masih punya kesempatan untuk lebih nunjukin aku bersyukur bisa kenal kamu dan punya kamu dalam hidup aku. Yang berikutnya adalah dia secara slow down, secara perlahan-lahan, secara tenang dia ingin ke kamu sebenarnya. Tapi dia melihat dulu situasi, kondisi ya ketika segala sesuatu lebih kondusif dan ketika dia sudah lebih tenang dan kamu juga mungkin sudah bisa lebih calm karena dia tahu sih. Soalnya ngeliat di sini dia merasa bahwa kamu sebenarnya tenang dan kamu tidak membenci dia. Kalau Sora tidak merasakan energi kebencian di sini meskipun kamu mungkin pernah dikecewakan sama dia gitu loh ya. Tapi artinya dia berharap ada suatu energi penerimaan dari kamu. Itu yang Sora nangkep ya. Sora campur channeling ya. Dan dia itu pingin mengatur dengan hati-hati dulu keuangannya dia. Jadi orang ini memang mau transformasi dulu, tenang dulu, ngatur dulu keuangan dia. Karena kan memang masalahnya dia mainly memang soal keuangan ya gitu loh. Nah baru nanti dia akan pelan-pelan bisa ke kamu. Ya, dia akan masuknya pelan-pelan, nggak akan langsung kayak set-set gitu. Masuknya pelan-pelan secara perlahan-lahan ke kamu gitu loh ya, supaya dia takut kalau langsung kayak wah gini kamunya lari, kamunya kayak nggak yakin gitu. Namanya pernah dikecewain kan. Ya, dan dia berharap bisa menyelebrasi atau merayakan cintanya sama kamu kembali. Ya, jadi dia pengen nunjukin bahwa dia sudah bisa berubah jadi orang yang lebih baik, dia masih belum bisa lupa kamu, dia mau nunjukin diri dia bisa lebih baik, perbaikin keuangannya dan dia pengen bisa bersama-sama untuk sama kamu lagi. Intinya seperti itu. Ya, ini Sora bonusin karena Sora melihat orang ini masih ada keinginan kayak sampai keluar 2 kartu pengen mulai awal yang baru nih. Kapan dan gimana-gimananya? Nah, nanti ya di episode yang berikut-berikutnya ya. Sabar satu-satu atau kamu bisa personal reading sama Sora. Oke, kita mau lihat di sini untuk astrologinya banyak didominasi oleh strong oleh Leo, terus di situ juga ada Taurus, Virgo, Capricorn dan juga ada Gemini, Libra dan Aquarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ya. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Sarah. Ada S, E-nya lagi 3A, O, A-nya lagi. Terus ada S, ada E lagi, V, L, A, T, D, P, O, N, I, C, B, G. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet itu atau plat nomor kendaraan dan sebagainya. Ya. Bisa juga nama kota dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan kalau kamu masih mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Ya, dukung Sora terus dengan nonton tiap hari dan jangan lupa Sora juga ada di Snack App. Jangan lupa juga Sora tunggu dukungan donasinya untuk pembelian mic baru. Cuma 10.000 aja. Terima kasih Sahara, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.